Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita masih membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Tentang penyakit-penyakit lisan yang kita ambil dari sebuah kitab berjudul Afatul Lisan. Ya, penyakit-penyakit lisan yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas beberapa penyakit lisan, ya, yang semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit ini. Di antara penyakit lisan yang sudah kita bahas bersama adalah ghibah, yaitu menggunjing atau ngerasani. Kemudian di antara penyakit lisan yang sudah kita bahas adalah an-namimah, ya, mengadu domba. Kemudian kita juga telah membahas salah satu penyakit lisan, yaitu berdusta atau berbohong. Kemudian yang berikutnya, para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, di antara penyakit-penyakit lisan adalah bersaksi palsu atau berkata dusta. Ya, berkata dusta atau bersaksi dengan persaksian yang palsu. Ya, bersaksi terhadap sebuah kenyataan yang bersaksi atas sebuah kejadian yang tidak sama dengan realitasnya. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di dalam buku beliau ini, apa yang dimaksud dengan syahadatuz zur, ya, persaksian palsu. Di sini beliau mengatakan al-aslu fi zur tahsinus syai'i, yang dinamakan dengan sesuatu yang palsu. Kan ini kita membahas tentang persaksian palsu. Sesuatu yang palsu itu yaitu sesuatu yang dibuat indah. Tahsinus syai'. Wa wasfuhu bi khilafi sifatihi, yaitu kita mensifati sesuatu dengan tidak secara sebenarnya. Ya, namanya palsu kan seseorang membuat barang palsu itu kan tidak sama dengan barang yang asli, berbeda dengan kenyataan yang asli. Kemudian hatta yukhayyala ila man yasma'uhu aw yarahu annahu khilafu ma huwa bi, sehingga orang yang mendengar sesuatu yang palsu ini, dia menyangka bahwasanya barang ini adalah barang yang benar atau asli. Ya. Karena dengan rangkaian kata-kata yang dimiliki oleh seseorang, dia bersaksi dengan kesaksian yang palsu,
seolah-olah persaksiannya adalah persaksian yang jujur, yang benar, sesuai dengan keadaan. Ya. Ini namanya orang itu, yaitu bersaksi palsu adalah dia berusaha mengindah-indahkan persaksiannya. Ya. Padahal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian di sini beliau mengatakan fakullu dzalika mimma yadkhulu fi ma'na zur. Ya, jadi terkadang asyirk itu termasuk sesuatu yang palsu, asyirk, kesyirikan. Ya, karena kesyirikan ini dibuat indah oleh pelakunya. Padahal kesyirikan ini jelas-jelas dosa besar. Ya. Kemudian nyanyian-nyanyian ini dibuat indah oleh para penyanyi. Padahal nyanyian-nyanyian ini adalah isinya jauh dari ketaatan kepada Allah, isinya kemaksiatan. Ya. Jadi inna zur kulla batilin sawa'un kana dzalika syirkan aw hinaan aw kadiban aw ghairuhu. Jadi sesuatu yang palsu, persaksian yang palsu adalah segala sesuatu yang mencakup segala macam kebatilan. Baik itu termasuk kesyirikan, nyanyian, kedustaan, atau hal-hal yang lain sebagainya. Ya. Maka di sini persaksian palsu itu banyak sekali contoh-contohnya yang terjadi di masyarakat. Ya, misalnya seseorang bersaksi, misalnya ada seseorang masuk ke pengadilan. Ya, ada orang sedang diadili. Kemudian orang yang di pengadilan ini mendatangkan saksi palsu. Mendatangkan apa? Saksi palsu, bahwasanya nanti dia bersaksi orang ini tidak bersalah. Padahal orang ini bersalah. Orang ini benar-benar bersalah, jelas-jelas salah, ya, menyalahi aturan, kemudian atau dia benar-benar melakukan tindakan kriminal, kemudian dimasukkan ke pengadilan, diadili, kemudian orang yang sedang diadili ini mendatangkan saksi-saksi palsu. Ya, untuk membela orang tersebut supaya tidak terkena hukuman. Ya. Ini di antara contoh saksi palsu. Ya. Kemudian contoh yang lain misalnya ketika seseorang atau contoh persaksian palsu yang mungkin terjadi di masyarakat, adanya proyek-proyek di kantor dengan tanda tangan sekian yang diterima. Ya. Jadi misalnya ada sebuah proyek ya di sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Kemudian biasanya ada tanda tangan yang di situ nominal yang ada di kertas itu tidak sama dengan kenyataannya. Ya. Jadi bantuan yang datang dari pemerintah itu katakanlah misalkan 10 juta. Ya. Tapi yang diterima oleh yang menerima bantuan itu tidak sampai angka segitu. Tapi di kertas itu ditulis sampai 10 juta. Ya. Ini diantara contoh kesaksian palsu. Ya. Jadi dalam agama Islam, dalam agama kita, saksi ini memiliki peranan yang penting. Ya. Saksi ini memiliki peranan yang penting. Entah saksi ini adalah orang yang jujur, atau saksinya adalah saksi yang dusta atau palsu. Di antara pentingnya saksi dalam agama kita, dalam Islam, dalam akad pernikahan di situ dibutuhkan saksi. Ya, ada 2 orang saksi. Kemudian dalam akad utang piutang, ya di dalam Al-Quran, di dalam Islam, akad utang piutang ini hendaknya disaksikan, ada saksinya. Karena dengan adanya saksi itu akan menghindari ya kezoliman, menghindari pengingkaran dan sebagainya. Dan masih ada hal-hal yang lain yang di situ perlu adanya saksi. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang lain ya yang namanya saksi palsu ini sangat berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa. Bisa menodai kehormatan, bisa merampas hak harta seseorang disebabkan karena sumpah-sumpah yang palsu atau kesaksian-kesaksian yang palsu.
Di dalam Al-Qur'an, ya di sini penulis membawakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang haramnya kesaksian palsu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 135. An-Nisa 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang adil ketika kalian bersaksi. Ya. Walau ala anfusikum, entah itu kalian bersaksi untuk diri kalian sendiri, awil walidaini, atau kalian bersaksi untuk kedua orang tua kalian, wal aqrabin, atau kalian bersaksi untuk keluarga kerabat-kerabat kalian. Ya. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Baik ketika mereka itu dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, maka Allah yang lebih utama dari mereka. Fala tattabi'ul hawa, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Anta'dilu, yaitu untuk berlaku adil. Ya. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya, jadilah kalian orang-orang yang bersaksi dengan kesaksian yang adil. Ya, sampaikan apa adanya. Ya, kalau kita diminta menjadi seorang saksi, maka bersaksilah sesuai dengan keadaan dan realitanya. Jangan kita berkata-kata dusta, bersaksi tidak sesuai dengan kejadian atau realitas yang ada. Ya. Kemudian di sini anta'dilu, yaitu hendaklah kalian berlaku adil. Ya, ketika kita bersaksi, menjadi saksi, maka kita harus berlaku adil kepada orang-orang yang kita saksikan mereka. Ini diantara firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang pentingnya bersaksi dengan persaksian yang adil, ya, terhadap orang lain. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat ke-72. Surat Al-Furqan ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lahwi marru kirama." Dan mereka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di sini Allah menyebutkan salah satu sifat ibadur rahman. Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di antara sifat ibadur rahman, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ya. Mereka hamba-hamba Allah ini tidak memberikan kesaksian yang palsu. Wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Apabila mereka melewati sesuatu yang sia-sia, maka mereka melewati dengan sikap yang bijak. Yang intinya di sini Allah memberikan pujian, memberikan penjelasan tentang salah satu sifat hamba Allah yang pengasih, yang Maha Pengasih adalah mereka hamba-hamba Allah ini tidak memberikan kesaksian yang palsu. Ya, mereka bersaksi dengan apa adanya, dengan kejujuran. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu dalam ayat ke-30 surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj ayat nomor 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Wajtanibu al-awthan fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Ya, yang artinya fajtanibur rijs minal awthan, jauhilah kalian, ya, dari menyembah patung-patung dan berhala. Wajtanibu
qaulaz zur, dan jauhilah kalian berkata dusta, berkata bohong, bersaksi palsu. Ya. Ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan penyebutan qaulaz zur, ya, perkataan dusta, karena orang yang bersaksi palsu itu kan otomatis dia berdusta dalam ucapannya. Orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu itu otomatis dia berbohong dalam kesaksiannya. Makanya di sini Allah mengiringkan penyebutan qaulaz zur, penyebutan perkataan dusta, perkataan bohong, persaksian palsu, dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bersaksi palsu ini sesuatu yang besar, dosa besar di dalam Islam, sehingga Allah mengiringkan larangan dari berbuat kesyirikan dengan larangan mengucapkan ucapan yang dusta atau mengucapkan ucapan yang berisi dengan kebohongan. Itu tadi dalam surat Al-Hajj ayat nomor 30. Kemudian yang berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang haramnya kesaksian palsu. Ya, haramnya kesaksian palsu. Seperti yang kita sebutkan tadi, contohnya banyak. Ya, misalnya ada dua orang berteman, si A dan si B, sama-sama laki-laki. Ya, kemudian mungkin sama-sama laki-laki yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga. Kemudian si A dan si B ini sahabat dekat, sahabat karib gitu ya. Si A ngomong kepada si B, ya, si A ini sedang dia berselingkuh, si A ini punya selingkuhan, ya, naudzubillah. Misalnya si A ini ngomong kepada si B, wahai si B, kalau nanti istriku nelpon ke tempat kamu misalnya, ya bilang saja saya sedang di rumahmu. Padahal si A ini sedang bersama selingkuhannya misalnya. Maka si B ketika dia mengiyakan, ketika istrinya si A ini nelpon kepada si B, ya dia lagi di rumah saya dari pagi. Padahal tidak demikian. Ini namanya saksi palsu, persaksian palsu. Ya, ini namanya persaksian palsu. Atau misalnya sama, ada dua orang sahabat, sama-sama wanita, sama-sama perempuan. Ya, kemudian si A dan si B ini sama-sama wanita yang bersahabat. Kemudian mungkin mereka bersongkongkol dan sebagainya. Ya, dengan persaksian-persaksian palsu ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga contoh persaksian palsu adalah ketika seorang karyawan, ya, seorang pegawai, dia pesan ke temannya, ya nanti tolong saya diabsenkan ya. Ya, tolong saya diabsenkan, saya terlambat. Ya, padahal nggak ada uzur dia terlambat. Akhirnya diabsenkan sama temannya, seolah-olah orang yang sengaja terlambat ini dia datang tepat waktu. Ya, dia datang tepat waktu karena diabsenkan sama temannya. Ini namanya persaksian palsu. Ya, seolah-olah temannya ini bersaksi bahwasanya orang ini telah benar-benar datang tepat waktunya. Ya, ini salah satu contoh-contoh yang lain dari persaksian-persaksian palsu. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, wa an Abi Bakrata, ya, ada seorang sahabat yang namanya Abu Bakrah. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir waktu itu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar?
Sampai beliau mengulangi 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Beliau mengulangi 3 kali. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Itu beliau ulangi 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Diulangi 3 kali. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain. Kemudian Nabi menyebutkan dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, wajalasa wakana. Kemudian setelah kan Rasulullah tadi menyebutkan, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar. Di sini Rasulullah menyebutkan 3 macam dosa. Ya, yang pertama tadi beliau sebutkan kesyirikan. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ketika Rasulullah menyampaikan 2 hal ini, beliau sambil duduk. Ya. Beliau sedang bersandar, wa kana muttaqian. Beliau itu sedang bersandar. Ya, kalau bersandar ke sebuah tembok atau yang semisalnya. Jadi ketika beliau menyampaikan dosa besar yang paling besar, yang pertama kesyirikan, ya, yang kedua durhaka kepada orang tua, itu beliau menyampaikan sambil senden, ya, sambil bersandar. Kemudian beliau duduk. Beliau merubah posisi. Faqala ala wa qaula zur. Dan dosa besar yang paling besar diantaranya adalah berkata dusta, bersaksi palsu, berkata bohong. Ala wa qaula zur. Fama zala yukarriruha hatta kuna laitahu sakat. Rasulullah SAW mengulangi ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Persaksian palsu. Persaksian palsu. Jadi ini diulang terus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat hatta qulna laitahu sakat. Ya, kemudian kami para sahabat berkata dalam diri kami, seandainya beliau mencukupkan. Ya. Jadi beliau tidak mengulang terus. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, dan menjelaskan tentang keharaman berkata-kata dusta, berkata bohong, bersaksi palsu. Ya. Dilihat dari beberapa sisi. Ya, yang pertama beliau mengulangi, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa besar yang paling besar? Ini beliau ulangi 3 kali. Kemudian ketika beliau menyampaikan ala wa qaula zur, ya, dan persaksian yang palsu, ini beliau merubah posisi. Yang awalnya itu bersandar, beliau duduk, ya, dengan tegak. Dan beliau mengulangi perkataan beliau sampai beberapa kali. Sampai para sahabat, seandainya beliau mencukupkan sampai sekian kali saja. Itu diulangi terus sama Nabi SAW. Ya, yang sekali lagi ini menegaskan keharaman persaksian palsu di dalam Islam. Ya, bukan berarti persaksian palsu ini dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Ya, bukan berarti persaksian palsu ini dosanya lebih besar daripada berdurhaka kepada orang tua. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mengulangi sabda beliau, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ya. Dan hati-hatilah dari persaksian palsu, berhati-hatilah dari perkataan dusta, perkataan bohong. Ini menunjukkan di situ akan hal yang penting dalam hal itu. Ya. Kesyirikan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini kesyirikan. Kemudian durhaka sama kedua orang tua ini seseorang juga bisa menghindarinya. Karena durhaka sama orang tua ini kan seorang anak durhaka sama orang tuanya, itu seorang anak yang nggak tahu balas jasa.
kepada kedua orang tuanya. Ya, tidak tahu balas budi kepada orang tuanya. Di sini Rasulullah menyebutkan berulang-ulang ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Ya. Dan jauhilah persaksian palsu karena hal ini juga sering terjadi di masyarakat. Ya. Sering terjadi di masyarakat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengulang-ulanginya agar umat Islam berhati-hati dari ucapan-ucapan yang dusta, ucapan yang bohong, persaksian-persaksian yang tidak benar, ya, yang sampai mengharamkan yang halal atau yang semisalnya, atau menghalalkan yang haram. Ini tadi di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan dan menjelaskan tentang keharaman persaksian palsu. Ya. Di antara contoh misalnya persaksian palsu, ya, ketika ada orang minta rekomendasi, ya, ada orang datang kepada kita minta tazkiyah, minta rekomendasi, ya, bahwasanya anak ini anak yang pintar, anak yang jujur, anak yang rajin, padahal anak ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya, anaknya malas, anaknya nakal, kemudian kita bikin rekomendasi, ya, supaya anak ini diterima di pekerjaan atau di perusahaan tertentu atau diterima di universitas-universitas tertentu. Ya, ini nggak boleh. Ya, kalau kita ngasih rekomendasi, ya, itu kan kita bersaksi terhadap orang ini. Orang ini memang orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur misalnya. Ya, maka kita perlu berhati-hati dalam memberikan rekomendasi kepada seseorang. Ya, kalau kita belum tahu keadaan orang tersebut secara pasti, ya, karena kita nggak kenal atau mungkin kita hanya kenal seadanya, maka jangan bermudah-mudahan dalam memberikan rekomendasi, karena itu kesaksian, ya, itu adalah bentuk kesaksian. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, di antaranya dosa-dosa besar al-isyraku billah, berbuat kesyirikan. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, ya, melakukan pembunuhan. Wa syahadatuz zur, dan bersaksi palsu. Ya, bersaksi palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini di sini Rasulullah juga menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersaksi palsu, yang hal itu terjadi di masyarakat, itu adalah salah satu dosa besar. Ya, salah satu bentuk dosa-dosa besar. Ini persaksian palsu, wa syahadatuz zur. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sa'altu ummi abi ba'dal mauhibati li min malihi. Nu'man bin Bashir ini beliau pernah berkata, aku bertanya kepada ibuku, ya, tentang pemberian yang pernah diberikan oleh ayahku. Ya, Nu'man bin Bashir ini bertanya kepada ibu beliau tentang hadiah atau pemberian yang pernah diberikan oleh ayah beliau. Summa badalahu fawahabaha li. Ya, kemudian ayahnya Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir, memberikan hadiah kepada Nu'man. Ya. Faqalat la arda hatta tashhada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ayahnya Nu'man, ya, Nu'man bin Bashir,
yaitu Bashir ini memberikan pemberian kepada putranya. Ya, pemberian ini ya bisa tanah, bisa ini, bisa itu, pemberian pokoknya. Maka ibunya ini berkata, ya istrinya dari ibunya Nu'man ini berkata, aku tidak ridho terhadap pemberian ini sampai engkau mendatangkan saksi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi wa ana hulamun fa ata bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahku mengajakku, yang waktu itu aku masih kecil, ya, untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna ummuhu bintu Rawaha sa'alatni ba'dal mauhibah. Maka Nu'man bin Bashir, ayahnya itu berkata, sesungguhnya ibunya anak ini bertanya kepadaku tentang hadiah yang aku berikan kepada anak-anakku. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, alaka waladun siwahu, apakah engkau punya anak selain ini? Ya. Qala na'am, maka Bashir mengatakan iya. Qala fa'arahu qala la tashhadni ala jurin, wa fi riwayatin la asyhadu ala jaurin. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tashhaduni ala jaurin, janganlah kalian menjadikan diriku saksi atas kezaliman. Ya. Atau dalam riwayat lain, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, dan di sini hadis riwayat Bukhari. Yang intinya dari kisah tadi, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah itu punya beberapa anak. Ya, seorang ayah punya beberapa anak. Ya, misalnya punya 3 atau 4 anak. Dalam masalah pemberian atau hadiah ini, seorang ayah tentunya perlu adil. Kalau anak pertama dikasih hadiah, anak kedua, ketiga, keempat kasih hadiah semuanya. Ya. Kalau masalah hadiah, pemberian ini harus adil. Ya. Adapun masalah warisan, ini sudah ada aturannya. Ya, tidak sama warisan anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi kalau masalah hibah, pemberian, ya ini tentunya di situ harus ada keadilan. Ya, karena seorang ayah kan pengen semua anaknya itu berbakti. Semua bapak, seorang ayah, seorang bapak, itu kan pasti pengen nanti semua anaknya itu berbakti kepadanya. Kalau seorang bapak itu sudah tidak berlaku adil, misalnya yang sering dikasih hadiah itu anak yang bungsu, anak yang terakhir, ini nanti saudara-saudaranya akan hasad, akan iri. Ya, kenapa kok yang bungsu saja dikasih hadiah? Ya, akhirnya nanti anak-anaknya yang lain ini nggak mau berbakti karena merasa orang tuanya tidak adil. Ya, justru nanti mereka menyerahkan, sudah kamu saja yang merawat bapak, kamu kan dulu yang dimanja, kamu dulu kan yang dituruti semua kemauannya. Ya, terkadang seperti itu. Ya, maka dalam kisah ini tadi, ya namanya seorang ayah itu seorang ayah kan pasti cinta kepada anaknya, sayang kepada anak-anaknya. Namun masalah sayang, masalah cinta ini terkadang tidak bisa sama. Ada anak-anak tertentu yang itu lebih disayang sama bapaknya. Ya, memang kasih sayang, rasa cinta ini antara seorang bapak kepada anak-anaknya terkadang itu tidak sama. Ada anak yang lebih disayang. Namun tetap dalam masalah pemberian hadiah, tentunya di situ perlu keadilan. Ya, perlu keadilan, tidak ada seorang anak yang merasa terzolimi. Ya, tidak ada seorang anak yang merasa dizolimi. Kemudian di sini itu ada beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis. Ada hadis-hadis yang lain yang tentunya di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat tegas menjelaskan bahwasanya persaksian palsu, ya persaksian palsu itu termasuk dosa-dosa besar, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menjelaskan, penulis menjelaskan al-mabhasus salis ma yatarattabu ala syahadati zur min al-jaraim. Kalau diperhatikan,
orang yang bersaksi palsu itu dia telah terjerumus dalam beberapa macam keburukan. Orang yang melakukan persaksian palsu itu dia telah terjerumus, dia telah terjatuh dalam beberapa keburukan-keburukan. Ya. Dan ini bisa kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di sini beliau mengatakan syahadatuz zur azimatul khatari wad darar li'annahu yatarattabu 'alaiha jaraimu katsiratun minha ma ya'ti. Bersaksi palsu itu sangat besar bahayanya. Ya, sangat besar bahayanya. Dan sangat besar keburukannya. Karena dengan persaksian palsu itu terdapat perkara-perkara yang berkaitan. Yang pertama, di sini beliau mengatakan yang pertama, tadlilul hakimi anil haqqi wat tasabbubu fil hukmi bil batil. Li'anna al-hukma yanbani ala umurin minha al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi orang yang bersaksi palsu ini dia telah mengelabui hakim. Ya. Telah mengelabui atau membohongi si hakim. Jadi seperti yang kita contohkan di awal, orang ini orang terkena kasus kriminal. Didatangkan di pengadilan. Kemudian orang yang sedang diadili ini mendatangkan saksi palsu. Dibayar, kasih duit. Nanti kalau kamu di persidangan kamu harus ngomong begini, harus membela saya. Ya, bagaimanapun caranya supaya saya bisa bebas dari hukuman. Kemudian orang ini datang karena dia dibayar dengan uang yang banyak, dijanjikan ini dan itu, maka orang ini mau bersaksi palsu di pengadilan misalnya. Maka orang yang bersaksi palsu ini dia telah mengelabui dan membohongi si hakim. Ya. Membohongi apa sih? Si hakim. Sehingga hakim ini memberikan keputusan bahwasanya orang yang jelas-jelas salah ini disebabkan karena kesaksian palsu, orang ini bebas dari hukuman. Bebas dari apa? Hukuman. Ini kan jelas. Jadi yang pertama tadlilul hakim anil haqqi. Orang yang bersaksi palsu ini mengelabui, membohongi si hakim untuk memutuskan hukuman sesuai dengan keadilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Karena apa? Karena disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu harus diberikan kepada orang yang tertuduh. Ya. Jadi orang yang tertuduh melakukan kasus kriminal, maka dia harus mendatangkan bukti. Bukti kalau dia nggak bersalah misalnya. Atau dia mendatangkan saksi. Ya, ternyata saksinya sudah dibayar di belakang. Ya, sebelum masa persidangan dibayar. Maka saksi-saksi ini bersaksi dengan kesaksian yang palsu sampai orang ini bisa terhindar dari hukuman yang hampir saja mengenai orang tersebut. Ini jelas ya. Fa idza kanatil bayyinatu kadibah assarat 'alal hukmi fa kana bi khilafil haqq wal ismu 'ala syahid. Ya. Jadi jelas kalau dalam hal ini orang yang bersaksi palsu itu yang pertama dia sudah berkata dusta. Dia berdusta. Dia berbohong. Orang yang bersaksi ini tahu kalau orang yang sedang diadili ini dia salah. Dia mungkin orang yang bersaksi, bahkan orang yang bersaksi ini melihat dengan mata kepalanya. Dengan jelas orang ini benar-benar salah. Tapi karena dibayar atau mungkin orang yang sedang diadili ini kerabatnya, keluarganya kasihan, nanti kalau ada kerabat saya yang kena hukuman nanti nama baik keluarga saya akan tercemar. Ya, nama baik keluarga saya akan jatuh kehormatannya. Akhirnya ada orang yang rela bersaksi palsu. Ya, rela dengan bersaksi palsu agar orang atau keluarganya ini terbebas dari hukuman, malu kepada manusia. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati karena itu jatuh, yang pertama terdiri dari dia orang-orang yang bersaksi palsu ini jatuh dalam kedustaan. Kemudian tadi juga mengelabui si hakim untuk memberikan keputusan dengan yang hak, yang benar.
sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, di antara keburukan-keburukan yang terjadi dalam persaksian palsu, adz-zulmu liman syahidalahu li'annahu saqa ilaihi ma laysa bihaqqin bisababi syahadatiz zur fawajabat lahun nar. Yang berikutnya adalah kezaliman. Ya. Kezaliman liman syahidalahu. Kezaliman untuk orang yang diberikan persaksian. Ya. Li'annahu saqa ilaihi ma laysa bihaqqin bisababi syahadatiz zur. Sebagaimana Nabi bersabda, innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum alhanu bihujjatihi min ba'din faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an biqaulin fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar fala ya'khudha. Jadi misalnya ada orang bersengketa masalah tanah. Ya. Si A dan si B sedang bersengketa masalah tanah. Kemudian si A ini mendatangkan saksi. Mendatangkan apa? Saksi. Bahwasannya tanah ini milik si A, bukan milik si B. Dengan saksi palsu yang pandai ngomong, pandai berbicara, punya paham akan peraturan-peraturan, celah-celah dari peraturan hukum yang berlaku. Akhirnya hakim memutuskan bahwasanya tanah ini milik si A, padahal tanahnya milik si B. Mungkin karena si B ini kurang bisa membuktikan, ya, atau dia nggak punya saksi yang menguatkan, akhirnya hakim memberikan keputusan tanah ini milik si A. Maka dalam hal ini tentunya tanah yang sebetulnya ini milik si B jatuh kepada si A karena kesaksian palsu. Yang ini jelas-jelas bentuk kezoliman terhadap si B. Ya, bentuk kezoliman terhadap si B karena ini tanah ini sebetulnya miliknya si B. Kemudian si A ini cari celah, cari cara bagaimana tanah ini jatuh kepada tangan saya. Dia mendatangkan saksi yang palsu, bukti-bukti palsu. Ya. Ini kan jelas-jelas kezoliman. Jadi saksi palsu ini yang pertama jelas-jelas dia berkata bohong, berkata dusta. Ya. Kemudian orang ini telah melakukan kezoliman. Dia membantu orang lain berbuat zolim. Membantu si A, dalam kasus tadi membantu si A untuk berbuat kezoliman, yaitu merampas tanah milik si B dengan cara yang zolim. Ini hati-hati. Ya, kelihatannya saksi palsu ini kan ngomong itu kan, orang ngomong itu kan gampang. Orang ngomong itu kan ringan. Tapi kalau omongan yang dikeluarkan, omongan yang diucapkan itu berupa kesaksian palsu, ini hati-hati. Karena di antara kesaksian-kesaksian palsu itu ada bentuk-bentuk kezoliman kepada pihak lain. Dan kezoliman ini sangat berat nanti di hari kiamat. Ya. Sangat berat di hari kiamat ini masalah kezoliman. Kezoliman kepada sesama makhluk, sesama manusia. Ya. Jadi orang yang bersaksi palsu, dia jelas-jelas berkata dusta, berkata bohong. Kemudian dia membantu orang lain berbuat kezoliman. Ya, misalnya tadi tanahnya si B jatuh kepada si A karena persaksian palsu misalnya. Kemudian si A yang jelas-jelas mengambil tanahnya si B ini berbuat zolim juga. Berbuat apa? Kezoliman. Ya. Kezoliman yang tentunya di situ akan ada perhitungannya di hari kiamat. Ya. Kalau seseorang di dunia itu merasa merasa ketika dia datang ke pengadilan itu hukuman yang disampaikan hakim itu kurang adil, yaitu dunia. Nanti ada pengadilan akhirat yang itu jelas-jelas akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi seseorang pun, sedikit pun. Ya. Dan ketika orang itu bersaksi palsu kemudian sampai jatuh dalam kezaliman, maka hati-hati, doa orang yang dizalimi itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi SAW beliau pernah mewanti-wanti, ittaqi wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah kalian dari doa orang-orang yang terzalimi. Hati-hatilah kalian dari doa-doa orang yang zalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab.
Karena antara doa orang yang didolimi dengan Allah SWT tidak ada penghalang. Artinya doanya dikabulkan. Ya. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, jangan orang yang bersaksi palsu itu tertawa-tawa, terbahak-bahak, ya merasa puas, merasa senang, dia bisa memenangkan sebuah kasus di pengadilan. Itu jangan dikira kalau orang yang bersaksi palsu jelas-jelas zalim, itu tinggal tunggu masa waktunya. Kalau tidak di dunia, kalau di dunia Allah belum menurunkan azab, maka di akhirat jelas-jelas Allah sudah menyiapkan azab yang pedih. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya kehidupan dunia ini kan sementara. Sebentar, singkat. Ya, nanti ada kehidupan akhirat. Yang di situ akan ada pengadilan. Kalau orang itu punya pahala yang banyak, punya pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi kalau dia di dunia suka menzolimi orang, mengambil harta orang lain, ya merendahkan orang lain, mencaci maki orang, membuli orang, ini hati-hati. Ya, jangan kita merasa pahala kita sudah banyak. Ya, kita sudah rajin beramal soleh. Jangan-jangan selama ini lisan kita enggak terjaga. Tulisan kita enggak terjaga. Banyak orang yang merasa terzolimi. Maka di sini akan ada pengadilan. Sebelum orang itu dipersilakan masuk surga, akan ada kisos, pengadilan di situ. Maka harus kita hati-hati. Yang berikutnya di antara keburukan-keburukan. Jadi kesaksian palsu adalah takhlisul mujrimina min uqubatil jarimah bisyahadatil batilah. Karena persaksian palsu itu orang yang terjerat kasus kriminal itu dia bebas dari hukuman. Padahal seharusnya dia dihukum dengan hukuman yang berat. Disebabkan karena persaksian yang palsu, orang yang seharusnya kena hukuman, dia pun bebas dari hukuman. Wadzalika yusabbibu linnasi rahbatu firtikabil jaraim. Maka dengan ini orang itu akan bermudah-mudahan melakukan keburukan, kemaksiatan. Orang yang korupsi, ya, terkena kasus korupsi, kemudian dia diadili di persidangan. Kemudian orang yang korupsi ini mendatangkan saksi-saksi yang dibayar. Kemudian saksi itu bersaksi bahwasanya dia nggak melakukan korupsi. Akhirnya orang yang benar-benar korupsi, dia terbebas dari hukuman. Akhirnya orang lain akan melihat orang ini kan korupsi, tapi kok dia bisa bebas. Akhirnya dia ikut korupsi. Gampang nanti saya bisa membayar saksi palsu. Banyak akhirnya keburukan terjadi di masyarakat. Ya, ini yusabbibu linnasi ar-rahbata firtikabil jaraim ittikalan ala wujudi syahadatuz zur. Ini akan memudahkan orang lain melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan dalil bahwasanya gampang nanti saya bisa membayar saksi yang palsu. Saya bisa membayar orang untuk bersaksi dengan persaksian yang palsu. Ya. Ini para pecinta iman memang kelihatannya remeh, tapi itu banyak rentetan-rentetan yang bisa menyebabkan seseorang itu dalam keburukan karena persaksian yang palsu. Kemudian yatarattabu ala syahadati zur intihakul muharramat wa izhakun nufusil maksumah wa aklul amwali bil batil wal hakim wal mahkum alaihi bil batil khosma uli syahidi zur inda ahkamil hakimin. Jadi orang yang bersaksi palsu ini bisa menyebabkan nyawa itu melayang. Ya, nyawa itu melayang. Orang yang bersaksi palsu itu bisa menyebabkan seseorang memakan harta dengan cara yang batil. Ya, orang yang bersaksi palsu itu bisa merendahkan kehormatan, melecehkan orang lain dan sebagainya. Maka dalam hal ini hendaknya seorang muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat hadis Nabi SAW, kullul muslimi ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram. Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Ya. Jadi tidak boleh kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh kita melecehkan kehormatan orang lain, merendahkan, mencaci maki orang lain, ya, karena setiap muslim dan muslim yang lain itu saling menghormati, menjaga kehormatan saudaranya, menjaga harta saudaranya, menjaga darah saudaranya. Jangan sampai ada orang-orang yang merasa terdolimi. Ya. Jadi ini tadi
perkara-perkara yang berkaitan dengan persaksian palsu yang dilakukan oleh seseorang itu banyak sekali rentetan-rentetan keburukan yang ada di situ. Ya mudah-mudahan bisa dipahami para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah membahas salah satu penyakit lisan yang masih terjadi dan sering terjadi di masyarakat adalah persaksian palsu. Ya. Yang ini membuat kita tentunya lebih berhati-hati ya dalam berbicara, berhati-hati dalam berucap, termasuk dalam tulisan, karena saksi palsu ini bukan hanya melalui lisan tapi bisa mungkin melalui tulisan. Ya, sering kita sampaikan atau sering disampaikan oleh para ahli ilmu, para guru-guru kita, lisan dan tulisan ini mirip ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu sama-sama akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pahala dan dosa di situ. Ya, lisan dan tulisan ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Ya, kalau persaksian palsu yang kita bahas sore ini itu jelas-jelas bisa mendatangkan pundi-pundi dosa. Ya. Belum lagi nanti persaksian palsu ini berkaitan dengan harta seseorang. Ya. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, dalam masalah sengketa tanah, ya, sengketa waris atau yang lain sebagainya. Ya. Maka sekali lagi sering-seringlah kita introspeksi diri, ya, sering-sering kita muhasabah diri. Sudahkah kita selama ini menjaga lisan kita? Sudahkah selama ini kita menjaga tulisan kita? Ya, jangan-jangan selama ini kita pernah melakukan persaksian yang palsu. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita belum pernah melakukan kesaksian palsu, maka kita meminta kepada Allah keistiqomahan. Jangan sampai semasa hidup saya pernah bersaksi palsu. Jangan sampai ada harta orang lain yang saya makan dengan cara yang batil karena persaksian palsu. Ya, jangan sampai kita menolong orang lain yang jelas-jelas salah, kemudian dia bebas dari hukuman karena kesaksian palsu. Ya, karena sekali lagi para pecinta iman ini banyak terjadi di masyarakat yang tentunya membuat kita sangat sedih, khawatir ya. Jangan-jangan nanti kita terjatuh dalam hal itu, maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dimurkainya, termasuk dosa besar yaitu kesaksian palsu. Ini termasuk dosa besar yang harus kita jauhi dan harus kita hindari dan kita waspadai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk menjaga lisan dan menjaga tulisan. Ya, semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita, menghindarkan kita dari kesaksian-kesaksian palsu, dari perkataan-perkataan dusta dan bohong. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.